Fritz Rockefeller, seorang Amerika Serikat. Pada umur 37 tahun, Rockefeller ini telah menguasai kilang minyak di Amerika Serikat. Dan umur 50 tahun, ia telah menjadi salah seorang terkaya di Amerika Serikat. Tetapi kemudian John Rockefeller ini jatuh sakit. Sebenarnya dengan uang yang begitu banyak, dia bisa makan apa saja, dia bisa beli. Tetapi pada akhirnya dia cuma makan yang diperintahkan oleh dokter. Kasihan juga ya, orang kaya tapi akhirnya tidak bisa makan semua. Sering kita alami juga ya. Kita merasa kita kaya, boleh makan segala-galanya, tetapi kemudian kita sakit karena kita rakus ya, minum terlalu banyak, mabuk terlalu banyak, akhirnya sakit, akhirnya hanya boleh makan apa yang diperintahkan oleh dokter. Tapi yang luar biasa terjadi dari John Rockefeller ini, dia sebenarnya sudah dikatakan oleh dokter mesti mati, tapi dia bertobat. Dia kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Bertahun-tahun lamanya dia cuma kejar uang. Bagus juga, tapi lupa Tuhan. Akhirnya dia sadar, saya harus kembali kepada Tuhan dan memberi sumbangan apa yang saya miliki kepada orang-orang yang menderita. Dan dia terkenal sumbangannya untuk penelitian TBC dan malaria dan seterusnya. Dan apa yang terjadi? Sesudah dia bertobat, dia kembali masuk gereja. Lama pemalas, kafir. Akhirnya dia masuk gereja. Dan bukan hanya masuk gereja, tetapi dia merelakan diri untuk bersihkan gereja. Padahal seorang kaya, tapi dia merelakan diri pel gereja, bersihkan gereja sebagai tanda pertobatannya, supaya pertobatannya bukan main-main tapi benar. Dia bersihkan gereja, memberi sumbangan apa yang dia miliki untuk orang lain, dan sungguh terjadi mujizat. Sebenarnya dia sudah mesti meninggal, tapi dia akhirnya meninggal pada umur 97 tahun. Pertobatan menghasilkan penyembuhan. Kita dengar tadi Santo Matius. Matius juga orang kaya, karena dia petugas pajak. Banyak petugas pajak jadi kaya-kaya karena tipu rakyat. Tidak tahu petugas pajak di sini, tapi banyak petugas pajak jadi kaya karena tipu rakyat, menyiksa rakyat. Matius juga demikian. Di kalangan masyarakat dia dikenal orang berdosa, pendosa Matius.
Tetapi ketika dipanggil oleh Tuhan, ikutilah aku, Matius bertobat dan mengikuti Kristus, dan kemudian menjadi salah seorang pengarang Injil Matius. Luar biasa, terjadi pertobatan mengikuti Yesus. Semoga juga para prodiakon ini, tanda Anda menjadi prodiakon, tanda Anda bertobat, mau melayani Tuhan dalam perayaan liturgi. Jadi coba lihat ini, tugas prodiakon sebagai tanda pertobatan Anda. Anda mau mengutamakan Tuhan yang dirayakan dalam liturgi. Kalau begitu, Anda seperti John Rockefeller, pasti akan dapat balasan Tuhan di dalam hidup Anda. Mungkin Anda sudah sakit-sakit, sudah mau mati, mungkin jadi sembuh karena tugas prodiakon. Tuhan akan membalas orang yang baik. Dan selanjutnya, saudara-saudari sekalian, kita dengar tadi Matius tanpa pertimbangan macam-macam, dia berdiri. Begitu juga kita umat Katolik, kita mengikuti Kristus tanpa pertimbangan untung rugi. Kita menjadi prodiakon juga harus tanpa pertimbangan mengikuti Kristus. Oh, saya tidak bisa sekarang karena saya sakit, jadi saya tidak mau datang ke gereja. Padahal tidak sakit, cuma malas datang misa hari Minggu. Atau pertimbangan, akhirnya saya tahu menjadi prodiakon malah menjadi miskin, tidak ada gaji. Jadi saya mau bilang kepada Pastor Alvin, saya salah. Biarpun sudah dilantik oleh uskup, saya salah. Saya mau mengundurkan diri karena pertimbangan untung rugi. Saya rugi menjadi prodiakon. Ikutlah Matius, berdiri mengikuti Yesus. Kita juga, Tuhan seringkali memanggil kita lewat hati nurani kita. Tuhan ada dalam hati kita, Roh Tuhan ada dalam hati kita, dan seringkali lewat hati nurani kita dipanggil untuk menolong orang. Dengarlah suara Tuhan dalam hati kita, menolong, membantu. Jangan kita lawan suara Tuhan itu. Seperti Matius, berdiri menolong orang, ikut Yesus, kemudian memberi kesaksian tentang Tuhan di dalam masyarakat. Kita juga, kalau Tuhan panggil lewat hati nurani kita, ikut. Tuhan panggil pasti untuk buat baik, bukan Tuhan panggil untuk pergi ke karaoke dan mabuk di sana atau main perempuan di sana. Tuhan panggil untuk kita berbuat baik. Dengar suara Tuhan dan berdiri siap, selalu siap. Dan terakhir, dalam bacaan Injil digarisbawahi, apa arti sebenarnya mengikuti Yesus? Itu lebih umum, apa arti beragama? Kaum Farisi sombong luar binasa. Mereka menghina Matius, orang berdosa, dan dipanggil oleh Yesus. Orang Farisi melihat keagamaan untuk menyombongkan diri, untuk mengatakan kami ini orang beragama. Seringkali terjadi di republik kita ini. Kita beragama, banyak beragama dengan simbol-simbol keagamaan, baju, topi, dan sebagainya. Tapi akhirnya kita buat kejahatan. Kita menghina orang,
kita merendahkan orang. Jangan kita orang Katolik begitu, biasa-biasa saja. Jangan menonjolkan keagamaan kita dengan simbol-simbol padahal kita jahat. Boleh ada simbol-simbol keagamaan, tapi itu mendorong kita untuk berbuat baik. Ya, seperti prodiakon. Wah, bagus sekali. Anda mungkin tidak terlalu ganteng, jadi ganteng dengan pakai baju ini. Tapi jangan dengan baju ini Anda menjadi sombong, ya. Keagamaan dibuktikan bukan dengan penampilan. Keagamaan dibuktikan dengan perbuatan kasih. Tadi kita dengar, belas kasih yang paling penting. Paus Fransiskus senantiasa menggarisbawahi inti kekatolikan adalah kasih dan belas kasih. Itu inti kekatolikan. Bukan inti kekatolikan bahwa kita punya gedung gereja yang bagus seperti ini, atau punya keuangan yang banyak. Karena gereja Katolik termasuk gereja kaya juga di seluruh dunia. Mungkin terkaya di antara agama-agama lain. Kita lihat ke Eropa saja, bukan main. Coba dijual itu gereja-gereja di sana. Tetapi inti kekatolikan bukan gedung. Inti kekatolikan juga bukan perayaan-perayaan liturgis yang hebat, kor yang bagus dan sebagainya. Inti kekatolikan adalah belas kasih kepada sesama. Seperti kita tahu dalam Injil Matius, di akhir kehidupan kita Tuhan akan mengadili kita. Bukan Tuhan akan tanya, berapa banyak uang yang kau berikan kepada Tuhan, berapa banyak jabatanmu apa, kepala ini, kepala itu, kepala batu ini dan sebagainya. Tuhan tidak akan tanya itu. Ketika aku lapar, apakah engkau memberi aku makan? Ketika aku haus, apakah engkau memberi aku minum? Ketika aku dalam penjara, apakah engkau mengunjungi aku? Yang dikatakan oleh Yesus adalah belas kasih. Karena dalam diri orang yang menderita, di situ nampak Yesus sendiri. Berbelas kasih, berbelas kasih. Ini pengajaran untuk kita. Jabatan boleh, jadi prodiakon boleh, jadi uskup boleh, jadi wakil uskup boleh, jadi pastor paroki boleh, jadi pejabat militer, polisi dan sebagainya boleh, boleh saja, bagus. Tetapi intinya adalah belas kasih kepada sesama. Dan kalau begitu, hidup kita akan berguna, ya, yang sudah dibuktikan oleh John Rockefeller sendiri. Ketika dia egois, dia sakit dan mau mati. Tapi ketika dia berbuat baik kepada orang lain, dia sembuh, dan tentu akhirnya Tuhan akan menerima dia ketika dia mati dalam kerajaan surga. Semoga demikian.